Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, masih berkaitan dengan ta'atul qalbi, yakni ketaatan hati. Wan nasihatu, yang berikutnya adalah nasihat. Wahia ikhlasul qaul, yakni perkataan yang ikhlas, wal amali, serta perbuatan yang ikhlas, lil muslimina, bagi seluruh orang-orang Islam. Jadi nasihat itu adalah perkataan yang ikhlas yang disampaikan, serta juga perbuatan yang ikhlas yang dilakukan untuk orang-orang muslim secara keseluruhan. Itu bagian daripada ketaatan hati. Berupa apa? Bi an tu'allimahum dinahum, dengan engkau mengajarkan akan mereka dinahum, akan agamanya, ya, akan agama mereka. Yakni di antara nasihat itu adalah mengajarkan agama kepada sesama muslim, ya, itu nasihat. Wa tu'tiya faqirahum, dan memberi kepada orang-orang fakir dari kalangan muslimin, ya. Wa tajtani baghisyahum, dan hendaklah engkau menjauhi daripada tipu daya mereka, ya. Fa idza bi'ta sil'atan li ghairika, apabila engkau menjual akan satu barang, li ghairika, kepada selain daripadamu, wajib 'alaika an tuzhira jami'a uyubiha, maka hendaklah engkau, ya, wajib atasmu untuk menampakkan seluruh daripada aib-aib barang tersebut. Wah, ini yang tukang dagang nih, ya. Kadang-kadang kita kalau mau jual barang, aibnya kita tutupin, ya, ya, biar si pembeli nggak tahu kalau itu ada aibnya. Nah, di sini kita disuruh kalau kita ingin menjual satu barang, maka hukumnya wajib kita itu untuk memperlihatkan kepada si pembeli, ini loh kekurangannya. Iya, plus minusnya. Jangan handphone baru nyemplung ente bilang bagus nih handphone, gitu, gitu kan. Ya, mohon maaf nih, kayak mobil habis kebanjiran gitu, ya, bagus nih mobil, nggak tahu pas dibuka lumpur mulu, gitu, ditutup-tutupin tuh. Itu namanya ghish, ya, penipu, ya. Maka kalau kita jual barang apapun barangnya, nah, maka hukumnya kita harus jujur, ya. Kalau memang di situ ada aibnya, ada kekurangannya, ada cacatnya, kita sampaikan, gitu. Jangan kita tutup-tutupin. Contohnya apa? Kal kumashil madukuk, seperti halnya orang yang menjual kain, ya, atau bahan kain yang rusak, gitu. Fa in akhfaitahu, ya, jika engkau menyembunyikan akan aib yang ada pada kain tadi itu, yang ada rejectnya, kunta zaliman, maka adalah dirimu itu orang yang zalim. Oh. Au ghasyan, atau penipu. Tuh, ya. Maka adalah dirimu seorang yang zalim, bukan hanya zalim tapi ghasyan, menjadi seorang penipu, ya. Wal ghisyu haramun,
fil bai'i was sana'i, sedangkan menipu itu ya itu adalah perbuatan yang haram di dalam jual beli maupun as-sinaah, ya hal-hal perindustrian lah ya, atau hal-hal jual beli gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Islam ini ya mempunyai adab dalam bermuamalah dalam jual beli gitu ya. Wa kadza yajibu ala man alima bil mabi'i aiban ayyubayyinahu, begitu pula wajib atas orang yang mengetahui bil mabi'i, dengan barang yang dijual itu ada aib ya, ayyubayyinahu, hendaklah dia itu menerangkan atau menjelaskan akan aib tersebut ya. Ini praktek yang banyak kita temui di pasar gitu ya. Ya. Maka kalau orang dagang itu kan sebenarnya nih, kalau kata guru saya itu, kalau mau kaya ya dagang. 99% itu kekayaan ada dalam perdagangan. Jadi kalau mau kaya jangan jadi guru gitu ya. Gitu. Iya. Kekayaan itu ada dalam bisnis gitu. Jadi kalau mau kaya jadi bisnismen, jadi pengusaha, asal dagangnya benar gitu ya. Nah, 1%-nya kekayaan itu pada profesi-profesi yang lain gitu ya. Nah, artinya bahwa Rasulullah juga pedagang ya, beliau seorang entrepreneur juga ya, seorang pedagang ya, karena juga istri beliau seorang pedagang ya. Nah, artinya kalau ingin berkah hartanya bagi seorang pedagang, maka hendaklah dia jujur dalam dagangannya gitu. Maka kalau dia jujur itu insya Allah berkah, cepat kaya itu ya. Kenapa ya? Karena memang disitulah letak daripada banyaknya keuntungan gitu. Lalu kemudian kadza ma afadahu as-Suhaimiyu fi Lubabit Talibin ya. Yang demikian itu sebagaimana yang diterangkan oleh Imam As-Suhaimi di dalam kitab Lubabut Talibin gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang masuk ke dalam ketaatan hati adalah was-sakha'u ya. Apa itu as-sakha? Murah hati, dermawan. Kalau kata orang Betawinya apa nih? Apa ini ayat ini? Bares itu ya. Iya. Artinya tuh tangan ringan aja, pengen ngasih orang mulu. Iya. Qala alaihi salatu wassalamu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu ya, orang yang murah hati itu dermawan, qaribun minallah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'idun min azabihi, dan dia jauh daripada azabnya Allah. Orang yang dermawan, murah hatinya. Ya. Kemudian apalagi wa qaribun mini, dia dekat denganku kata Nabi. Ya, bagi orang yang dermawan, murah hatinya. Wasakhiyu la yadkhulun nara, dan orang yang murah hati tadi, orang yang dermawan, orang yang tidak pelit, tidaklah dia masuk ke dalam api neraka. Wa ana rafiquhu, dan aku adalah temannya nanti. Coba bayangin ya, bagi orang yang as-sakhi ya. Kebalikannya wal bakhil, sedangkan orang yang pelit, la yadkhulul jannata, tidaklah dia masuk akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa iblisu rafiquhu, sedangkan temannya itu adalah iblis. Bukan setan lagi, iblis ini udah. Iya. Nenek moyangnya setan. Iya, iblis. Orang kalau dibilang iblis udah jelek banget, iblis lu gitu kan.
udah kayak belis tuh orang gitu kan. Udah jelek banget udah akhlaknya dah gitu kan. Bukan setan lagi, udah belis banget orang, nauzubillah. Nah orang yang pelit temannya iblis itu, ya jangan juga, jangan juga, jangan ya. Nah, wa hakikatus sakha, dan hakikat orang yang murah hatinya, orang yang dermawan, antajuda bima fadula an hajatik, ya, yakni dia bersifat murah, ya, tangannya dermawan, ya, tidak pelit, bima fadula an hajatika, pada dengan apa-apa yang memang dilebihkan daripada kebutuhannya, gitu ya. Artinya ya dia tidak hitung-hitungan, ya. Tetapi ada lagi yang lebih tinggi, itu artinya itu namanya wal itharu. Nah di atas sakha itu ada lagi yang lebih tinggi namanya ithar. Ithar itu artinya mengutamakan orang lain daripada dirinya, ya. A'zamu minhu, itu lebih tinggi derajatnya daripada as-sakha tadi, ya. Kalau as-sakha kan ada orang minjem atau orang butuh dia kasih, gitu ya. Tapi kalau ithar tuh ngutamain orang, tanpa orang minta dia udah pikirin tuh, ini buat nih orang nih, itu ithar, ya. A'zamu minhu li'annahu arfa' darajatis sakha, itu ada sepaling tinggi-tinggi derajatnya kedermawanan. Wa antajuda bil mal, dia berbuat baik dengan hartanya, ma'al hajati ilai, sedangkan dia tuh butuh dengan harta itu, tetapi dia lebih utamakan orang lain, ya. Dia punya harta, dia butuh dengan harta itu, tapi ada orang lain yang butuh, dan dia utamain orang lain dulu baru dirinya tuh, itu namanya ithar, ya. Ini lebih tinggi derajatnya daripada orang yang dermawan. Dia punya harta dan dia butuh dengan harta tersebut, tetapi dia utamakan orang lain terlebih dahulu atas harta yang ia miliki. Itu namanya ithar. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang kayak gini nih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini nggak mesti kaya dulu. Kalau kaya dulu nggak jadi begini. Nah ini dalam hal apa saja bisa kita lakukan. Iya, kalau dermawan untuk nunggu jadi kaya nggak akan dermawan kita, nggak akan sedekah, gitu kan. Nah, di atas itu ada namanya ithar. Tetapi memang perlu kita ya riyadhahkan, ya, kita latih berproses, ya. Sedekah itu berat ujiannya tuh, ya. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlas di dalamnya kan, Qul huwallahu ahad, ya, nggak ada kata-kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas, karena memang keikhlasan itu ya erat kaitannya dengan keimanan dan tauhid dia kepada Allah. Percaya tidak dia akan apa yang dia keluarkan hanya untuk Allah, itu pasti akan kembali, ya. Kata Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad, tidaklah berkurang harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, kecuali dia akan bertambah, dan bertambah. 3 kali Nabi mengucapkan. Artinya ada takkid di situ, penegas. Dan nggak ada sejarahnya orang yang dermawan tuh miskin, ya, nggak ada. Dan tidaklah orang yang bersedekah itu dikatakan israf ataupun berlebih-lebihan. Misalnya ada orang dia punya rezeki sedekah 1 juta, ada teman yang ngomong kayak gini, wah ente mubazir tuh, kebanyakan sedekah 1 juta, gitu kan. Itu nggak ada, la israfa fil khair, tidak ada boros di dalam berbuat kebaikan. Ya bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau terkenal dengan kedermawanannya, ya. Waktu terjadi peperangan dia infakkan semua hartanya untuk sebagai bekal berperang. Ketika ditanya sama Nabi, hartamu udah semua engkau keluarkan, lalu apa yang kau punya? Dijawab, saya punya Allah dan engkau.
Masya Allah ya. Itu kan tingkat keimanannya udah tinggi. Nah kalau kita belum kayak gitu ya. Nah kemudian kadza fi suluki ila mulukil muluk ila malikil muluk ya. Yang demikian itu di dalam kitab As-Suluk ila Malikil Muluk. Kemudian wa husnul dhanni, dan ketaatan hati yang berikutnya adalah husnuzon, berbaik sangka ya, baik kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Berbaik sangka, sangka baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnal zanni billahi min husnil ibadah. Sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah itu merupakan daripada kebaikan ibadah, atau sebaik-baiknya daripada ibadah, atau merupakan bagian daripada ibadah yang baik. Rawahu At-Tirmidzi wal Hakim. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jalla wa ala, kata Nabi dalam sebuah hadis qudsinya ya, ana 'inda dhanni 'abdi bi, ya, kata Allah, aku ini bersama dengan prasangka hambaku. In zanna khairan falahu, apabila hambaku ini berprasangka baik ya, berprasangka akan sebuah kebaikan, maka baginya lah kebaikan tersebut. Wa in zanna syarran, jika hambaku ini berprasangka akan prasangka yang buruk, falahu, maka atasnya lah keburukan tersebut. Ya, maka kalau kita terjadi apapun dalam kehidupan kita, baik sangka saja sama Allah. Ya, contoh sederhana, kalau mimpi gitu ya, malam kayak mimpi buruk banget deh, ada pikiran macam-macam, wah aku mau musibah nih. Udah kalau mimpinya buruk, husnuzan aja sama Allah, ya aku mau dapat duit banyak nih hari gitu kan. Iya, jadi nggak macam-macam pikiran kita tuh. Hatta sekalipun ente mimpi kecebur gitu kan, ada orang yang ente sayangi, ente mimpi dia meninggal, udah husnuzan saja, ya Allah dia dikasih sehat, gitu aja sudah. Kenapa? Karena Allah itu berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka buruk, maka keburukanlah terjadi pada hamba tersebut, gitu. Tapi kalau dia sangka baik terus, apa yang dia dapat, ya maka kebaikan itu akan terjadi padanya atau akan dia miliki. Ya, falahu di sini kan ya, in zanna khairan falahu gitu ya. Apabila dia berprasangka akan satu kebaikan, maka baginya lah kebaikan tersebut. Ya. Jadi jangan kita suuzon. Ya, apalagi terhadap Allah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi kadza fi Zawajir. Kemudian yang masuk ke dalam ketaatan hati berikutnya adalah wa ta'zimu sya'airillah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah atau simbol-simbol agama. Nah, ini penting. Ya, mengagungkan simbol-simbol agama itu bagian daripada ketaatan hati. Apa itu? Wahiya al-mutawadhi' allati yuqamu fiha ad-din. Ya, tempat yang memang didirikan, tempat-tempat yang memang didirikan di dalamnya agama. Ya, apa contohnya? Kal masjid, seperti halnya masjid, wajib kita ta'zim, hormatin masjid tuh. Ya, simbol-simbol agama itu adalah ya tempat-tempat yang memang menjadi bagian daripada marwah agama gitu. Ya, simbol negara aja nggak boleh dihina gitu kan, apalagi simbol agama. Ya, coba-coba ente bakar bendera merah putih gitu,
Ya. Apalagi simbol-simbol agama, wajib ya kita itu mengagungkan sya'airillah atau a'lami dini, ya, syiar-syiar agama kita, tempat-tempat yang memang di dalamnya didirikan agama. Artinya tempat-tempat yang memang di situ menjadi sarana ibadah, menjadi sarana pendidikan agama. Kal masjidi, seperti halnya masjid. Apalagi wazawiyah. Zawiyah ini adalah tempat-tempat yang berada di, zawiyah itu kalau kita pikir pojokan ya, bukan pojokan tempat mojok ya, tetapi ini tempat-tempat yang memang zawiyah-zawiyah, tempat-tempat yang di dalamnya banyak ta'lim ya, banyak kajian-kajian keagamaan. Apalagi Sofa, nah Bukit Sofa, Bukit Marwah, apalagi Al-Quds, Palestina, Aqsa, itu sya'airillah ya. Makanya itu bagian juga dari kita itu untuk ta'zim, menghormati. Apalagi Al-Qur'an, itu min sya'airillah kan. Dalam agama kita itu ada pakaian-pakaian yang memang menjadi ciri khas seorang muslim atau muslimah ya. Bagi perempuan misalnya hijab ya, itu syiar-syiar Islam. Makanya jangan dijadikan untuk hal-hal parodian gitu ya. Di era sekarang ini banyak orang-orang yang bikin konten karena memang yang dicari viewer, yang dicari subscriber, yang dicari adalah banyaknya, akhirnya banyak membuat hal-hal tentang simbol-simbol agama ya, dibuat mainan gitu. Haram tuh demikian. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menghormati simbol-simbol agama yang di dalamnya, atau tempat-tempat yang di dalamnya berkaitan dengan keislaman ya. Masjid kah, ini Bukit Sofa, Bukit Marwah, Ka'bah ya, Arafah dan lain-lain yang memang mempunyai ya hubungan dengan Islam, itu wajib untuk kita agungkan ya. Jangan dipakai untuk bercandaan ataupun untuk parodi-parodian, untuk bahan leluconan, bahan ketawaan. Nah, itu yang perlu difahami nih ya, terlebih khusus bagi generasi muda. Kemudian yang berikutnya adalah wasyukru an ni'amillah ya. Dan ketaatan hati yang berikutnya adalah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Ya zikru, wa huwa zikrun ni'mah wa zikru mu'tiha ma'an. Ya, syukur itu adalah mengingat akan kenikmatan yang dia dapat, dibarengi juga mengingat kepada pemberi nikmat. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngaji bareng. Itu kita sebut-sebut tuh, ya. Dan juga kita ingat-ingat pemberi nikmat tersebut. Ya. Alhamdulillah Allah kasih kita badan sehat. Ya, kita ingat tuh akan kenikmatan yang Allah kasih, dan juga ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala pemberi nikmat. Seperti apa nikmat yang Allah berikan? Kal Islam, seperti keislaman kita. Wa ta'at, dan ketaatan. Ya, wasairin ni'am, dan seluruh daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab.